Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Sri Dewi Lestari NPM 202165043, yang kedua ada Arnold Setia Damanik NPM 202165054, yang ketiga ada Devi Anastasia dengan NPM 202165064, dan yang keempat ada Yunika NPM 202165075. Di sini kami akan membahas mengenai uji asumsi dasar. Untuk pembahasan selanjutnya, yuk kita simak videonya secara bersama. Di dalam uji asumsi dasar ini ada 6 sub-uji yang akan kita bahas. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji linearitas, yang ketiga ada uji homogenitas, yang keempat ada uji multikolinearitas, yang kelima ada uji autokorelasi, dan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Untuk bahasan yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai uji normalitas. Apa sih itu uji normalitas? Normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam uji parametrik. Uji normalitas data ini juga digunakan untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal ataupun tidak. Untuk bahasan yang kedua ada uji linearitas. Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui linearitas data. Apakah dua variabel itu mempunyai hubungan yang linear ataupun tidak. Uji linearitas juga ini sebagai prasyarat dalam analisis korelasi person atau regresi linear. Untuk bahasan yang ketiga ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk menguji varian populasi. Nah, apakah antara dua kelompok atau lebih itu memiliki varian yang sama ataukah berbeda? Nah, selain itu juga digunakan nih sebagai prasyarat dalam uji hipotesis, yaitu independent sample test dan one way ANOVA. Untuk uji yang keempat ini ada uji multikolinearitas. Uji ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang kuat atau tidak antara sesama variabel independennya. Semakin besar pengaruh korelasi antara variabel independen, maka semakin besar pula nilai standar yang error. Untuk yang kelima ada uji autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Pertama itu ada uji Darwin-Watson atau DW-test. Nah, uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan juga mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel penjelas. Untuk pembahasan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Tak jauh halnya sama seperti uji normalitas. Cara ini juga sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas ataupun tidak. Nah, selain itu banyak juga nih metode statistik yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak. Seperti halnya ada uji White, uji Park, uji Getzer, dan juga ada yang lainnya. Sekian bahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Untuk pembahasan lebih jelasnya lagi, setelah ini kita akan diskusikannya di Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.